Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ulul qurban. Wassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mujtaba wa ala alihi wa sahbihi sayyidil wafa amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kepada Allah yang Maha Suci Al-Mutasiffu bi sifatil kamaliyah munazzahun an kulli naqsin. Rahmat serta salam Allah tambahkan kepada baruka alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Mutasiffu bi sifatil kamaliyah. Rahmat dan salam Allah tambahkan kepada segenap keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam Al-Mutasiffu bi sifatil tahirah. Rahmat dan salam semoga Allah tambahkan kepada segenap keluarga sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mutasiffu bi sifatil muhtadin. Rahmat dan salam semoga Allah tambahkan kepada segenap umat Nabi Muhammad sallallahu al-mutasiffu bi sifatir rahmah. Tapi nomor khususan kepada Suhaibul Majlis Kaca alladzi lam yujgar ismuhu ta'ziman lahu. Wabil hormat kepada Akhirul Kiram, Tubagus Syar, Tubagus Maksud. Wabil hormat khususnya kepada orang tua kita, yaitu Tubagus Kiai Haji Tahir Allah Betul Hayati, dan kepada orang tua kita dari kalangan Mas'ud Sayyid Syarif Al-Habib Tengku Nasir Syah bin Khalid dan Hasan Allah Betul Hayati. Amin ya rabbal alamin. Al-Hadis Salis ayat tarif hasanatan, orang yang tenggelam di dalam kebaikan, yaitu siapakah mereka? Al-mawaddatu li ali Muhammad. Orang yang tenggelam di lautan kebaikan itu adalah orang yang sayang kepada keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bila mana dia sedang cinta banget kepada keluarga Nabi, ngadain maulid, pengajian, selalu hadir, itu orang sedang tenggelam dalam lautan cinta kepada keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hukumnya menghormati antar sadah dengan sadah? Sadah Alawiyin menghormati sadah Alawiyin menurut Al-Imam Wal-A'zam Baqi Muqaddam Muhammad bin Ali aula minal aula, sama dari yang lebih utama. Al-Hadis Rabi, hadis keempat, akhrajah Tirmidzi wa sahahahu wa Nasa'i wal Hakim an Muttalib bin Rabi'ah radhiyallahu anhu, la yadkhulu qalbi imri'in muslimin imanun hatta yuhibbukumullah wa liqurban. Tidak akan masuk ke dalam hati seseorang muslim iman sehingga kalian harus menyintai Allah dan menyintai kerabat Nabi. Menyintai Allah ya, tidak menyintai kerabat Nabi, iman tidak akan masuk ke dalam hati. Atau menyintai kerabat Nabi saja, tidak menyintai Allah, maka iman pun tidak akan masuk. Maka harus berbarengan antara menyintai Allah dan menyintai kerabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini dipertanyakan siapakah Muttalib bin Rabi'ah. Muttalib bin Rabi'ah ini adalah cucu daripada Haris bin Abdul Muttalib. Karena anak tertua Abdul Muttalib adalah Haris, wafat sebelum Nabi diutus. Haris punya anak Rabi'ah punya anak Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Abdul bin Haris bin Abdul Muttalib. Menginjak ke hadis kelima, akhrajah Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, wa Tirmidzi, wa Nasa'i,
dan dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan Nasa'i an Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, dari Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, ia telah berkata, uzkurumullahu fi ahli bait, ingatlah kalian semua kepada Allah dan ingatlah kalian semua kepada ahli baiti, ahli rumahku. Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita zikir kepada Allah tidak mengingat ahlul bait batil. Kita mengingat ahlul bait tidak zikir kepada Allah sama juga atil, jauh. Enggak bedanya orang bersyariat tidak bertorekat atau bertorekat tidak bersyariat. Itu ya, syariat tanpa torekat batal, torekat tanpa syariat jauh. Itu maka rapikan dulu ilmu syariat, baru terjun ke dunia torekat. Ini mah pembatalan wudu belum tahu, makruh sholat belum tahu, udah dikira ampul ilallah, Allah ilallah. Rukun sholat berapa? Tahu. Pembatalan sholat berapa? Tahu. Makruhnya sholat berapa? Tahu. Ini syariat wajib apa? Maka di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Ahmad As-Sutibi Al-Ganturi dikatakan, di akhir zaman tidak ada ahli tarekat, yang ada tarekatan. Itu. Kalau Anda berterjun karena tarekat di akhir zaman hanya sebatas wirid tabar. Apakah sanggup zuhud Anda Ustaz Abdul Qadir Jailani, sekalipun dia menginjak duri tidak pernah pakai sendal, dan dia selalu memberikan apa yang dipakai oleh dia dikala orang menginginkan. Inna tariqati tariqatul faqara ya waladi. Syekh Abdul Qadir Jailani sebelum wafat wasiat kepada anak-anaknya semua, awas, sesungguhnya tarekat itu tarekat fakir. Bila mana engkau tidak menjalankan tarekatku, maka engkau keluar daripada aku. Dan mursid mobilnya Alfa, rumahnya 2 lantai, mursid baju apa? Itu. Rapikan dulu ilmu syariat, silakan bertarekat. Kalau salah dalam syariat, artinya suluk itu mengikuti jejak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Suluk, paham? Suluk itu mengikuti jejak Nabi. Cara Nabi pakai baju gimana? Cara Nabi buka kancing baju gimana? Cara Nabi minum gimana? Cara Nabi mandi gimana? Itu suluk namanya. Emang suluk apa? Nabi makan 32 kunyahan, kita pakai entong. Ditelan belum suluk. Nabi minum 3 kali diteguhkan. Kita kayak binatang, tidak suluk kepada Nabi. Ketika Nabi memakai gamis, maka Nabi memakai imamah. Nabi memakai baju, pakai sarung, Nabi pakai udeng. Itu sunnahnya begitu. Di hari Jumat udah imamah, dilapisin lagi oleh sorban. Apa kita sudah suluk semua kepada akhlak kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Belum. Memang suluk apaan? Suluk itu mengikuti perjalanan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa'lam, dalam kitab Ibadatul Ulum diterangkan, siapa saja anak yang menyalahi tidak mengikuti tarekat nenek kakeknya, eyang-eyangnya, maka anak itu akan jadi musuh besarnya di hari kiamat. Itu nggak suluk ke Nabi. Al-Hadisus Sadis, hadis yang ke-6, yang ke-8 sebenarnya, kemarin yang ke-6. Al-Hadisus Samin, hadis yang ke-8, akhraj Abu Yu'la, dari Abu Yu'la, dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu yang makamnya di kota Najaf. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, ini usyaka'an udgiya wa ujibu wa ini tarikun fikum misaqalain.
kitab Allah wa israti ahli baiti. Sesungguhnya aku, kata Nabi SAW, wasiat sangat kukuh kepada kalian dan kalian harus memenuhi wasiatnya. Apa itu wasiat? Aku meninggalkan dua faktor. Kitab Allah, satu kitab Allah yaitu Al-Quran, dan kedua wa israti ahli baiti, wa israti ahli baiti, dan keturunan ahli rumahku, berarti keturunan Fatimah, Hasan dan Husain. Itu yang diwasiatkan oleh Nabi. Annahuma la yatafarraqa hatta yarda alal haud. Kalau kalian berpegang kepada Al-Quran dan Ahlul Bait, maka kalian tidak akan berpisah sampai kalian kumpul nanti di telaga Kausar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Panjuru kaifa takhlifuni bihi. Maka nanti kalian akan melihat orang yang tidak mengikuti jejakku dan jejak Ahlul Bait dari kiamat, dia tidak akan minum telaga Kausar Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, malah ditepis. Dalam kitab Suaikul karya Ibnu Hajar Al-Haytami diterangkan, di situ ada seorang syarif tukang mabok datang ke rumah kiai, amplop sama kiai, udah biasa dawir gitu, dari segi amplop dibeliin minuman, mabok tuh syarif, tawar nama kiai. Kata kiai, gua kagak bakal ngasih duit lagi kapok karena dipakai mabok. 3 hari kemudian kiai itu parwa itu pimanami mimpi god komatil kiamat, terjadi kiamat. Semua manusia berbondong-bondong menuju haud Rasulullah SAW telaga Kausar. Semua orang bisa minum ketika orang itu akan meminum ditepis oleh Rasulullah. Lalu dia mendatangi Abu Bakar Siddiq, karena telaga itu dijaga oleh Rasulullah. Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali ditepis oleh Sayyidina Abu Bakar. Lalu menghampiri Sayyidina Umar, pas mau ngambil gelas, mau minum telaga Kausar, ditepis. Ke Sayyidina Utsman pun sama, ke Sayyidina Ali pun sama. Apa salahku? Lalu dia mendatangi, ya Rasulullah, anna min ummati, gak saya ini umat ya Rasul. Yang bersolawat kepada paduka, terbanyak solawat. Yang ingin Ramjan Kadirob sehari semalam 5.000. Kau bukan umatku. Kenapa ya Rasulullah? Kau telah menyakiti aku. Kapan saya menyakiti ya Rasulullah? Kalau saya menyakiti Anda, ngapain saya capek-capek berbaca solawat sampai ribuan? Itu. Lalu syarif yang mabok itu dihadirkan. Ingat ini siapa? Oh ya Rasulullah, dia seorang syarif, cuman fasik. Kenapa engkau putus ngasih hadiah? Karena duit yang saya kasih, suatu hari saya melihat dengan mata kepala saya sendiri dipakai beli topi mirip. Mabok. Nah dari situ, karena saya ngasih duit, kirain nggak dipakai mabok, jadi saya kapok. Takut ngasih duit dipakai mabok lagi. Wahai ajengan kiai, dia mabok bukan dosa kepada ente. Dia mabok gak bikin apes pada ente. Seorang sayyid yang fasik, dia menyakiti aku dan menyakiti Ali, Fatimah, Hasan dan Husain. Nanti aku yang akan mengadilinya di hari kiamat. Akan aku adili seadil-adilnya Allah. Kaget tuh kiai bangun, udah bangun dicari itu masih syarif. Assalamualaikum, Dek. Waalaikumsalam. Kiai tumben, ada apa? Enggak, ente kemana aja, nggak ada ke rumah. Wah, anak rumah jamaah itu tinggalin kabur. Gitu. Ada apa Kiai? Enggak, anak malam mimpi kiamat. Diceritain tuh mimpi yang tadi. Itu si Syarif, si Habib nangis.
menjerit-jerit, menyesali perbuatannya, karena dia akan diadili nanti di hadapan Allah, oleh Rasulullah, oleh Sayyidatul Fatimah, Imam Ali Hasan dan Husain, dan taubat. Hikmahnya kiai, mimpinya kiai, mahabahnya lanjut, syarifnya taubat. Itu terjadi lagi di zaman Khalifah Ma'mun. Ini Khalifah Ma'mun ini khalifah yang paling ganas-ganasnya dinasti Abbasiyah. Itu khalifah main eksekusi terus. Ketika seorang syarif mabuk di era Khalifah Ma'mun, yaitu abahnya Harun ar-Rasyid. Maka orang mabuk menurut syariat Islam dikenakan hukum cambuk 100 cambukan. Lalu syarif itu dibawa ke lapangan, diikat. Itu Khalifah lalu menghadiri acara penyambukan. Ketika Khalifah Ma'mun melihat seorang syarif akan dicambuk, terseduh-seduh sebagaimana nangisnya anak kecil yang pengen jajan, nggak diturutin sama emaknya. Maka di situ geger. Itu para kabinet kesultanan melihat Khalifah Ma'mun demikian. Ada apa ya Khalifah Ma'mun? Lihat, aku telah melakukan kesalahan besar. Darah daging Rasulullah akan aku cap, mengalir. Udah jelas dagingnya, nanti aku di hari kiamat bagaimana berhadapan dengan Rasulullah. Jadi hukum apa sekarang yang akan digunakan wahai Khalifah? Jangan kau cambuk, bila mana kau mencambuk dia sama saja mencambuk Rasulullah. Bagaimana bertanggung jawab kalian nanti di hari kiamat di hadapan Rasulullah nanti ketika anaknya dicambuk. Lalu mengeluarkan Khalifah Ma'mun kebijakan syarif itu dibalur badannya dengan kotoran manusia. Balur bejol badannya, lumayan kan bau ya, segitu juga kotoran manusia itu di kepala kaki. Itu kebijakan yang dikeluarkan oleh Khalifah Ma'mun daripada menyambuk seorang darah daging Rasulullah. Kalau di kita penjara diadili, dikenakan pasal KUHP, kerumunan, Allah dunia Rasul digitu-gituin, aduh, yuhsa'sul khotimah, khawatir mati tidak membawa iman dan Islam. Al-Hadits Sasi Arajat Tirmidzi wa hasanahu wa Tabrani wal Hakim an Ibnu Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuhallah lima yu'azzukum bihi min amihi ayyuni hablullah wa hayyu ala baiti ya habbi. Abbas bin Abdul Muttalib ini adalah paman Nabi, malah usianya lebih tua Nabi. Abbas bin Abdul Muttalib. Ibn Abbas ini adalah paman yang paling cerdik, sehingga dia menyembunyikan keislamannya. Dia memperlihatkan keislamannya setelah Fathul Makkah. Itu. Jadi Abdul Muttalib itu anaknya banyak. Abbas dengan Abdullah pun sudah beda ibu. Gitu. Abbas ini adalah orang yang mendapatkan doa Rasulullah ketika Rasul memanggil ya amin ta'al, ya amin ta'al, ya amin ta'al. 3 kali dipanggil Abbas sudah nengok-nengok. Ya abal khulafa ta'al, pas dipanggil abal khulafa, wahai bapaknya para khalifah, kemari. Abbas nyamperin, ma'ana fi abil khulafa ya Rasulullah, aku bukan bapaknya para khalifah. Sayyuladu min zuriyatika khulafa'an fil ard. Esok lusa akan lahir dari keturunanmu khalifah di muka bumi, maka berdirilah daulah Abbasiyah, pusat pemerintahannya di Baghdad. Itu dari doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, cintailah oleh kalian Allah dan kalian jangan menyepelekan nikmat dari Allah. Memang kalau hitung nikmat dari Allah, wa in ta'udu nikmat Allah la tusuha, tidak kehitung. Ya Allah ngasih nikmat telinga kagak budeg, enak banget ya. Budeg kita pakai pandu telinga.
Sekarang sih musim mendingan cuma dijantolin dulu pakai wokpen ke bawah-bawah. Wahai buni, cintailah oleh kalian aku dan cintailah oleh kalian ahlu baiti, keluarga. Ini perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misal ada para syarif, para zuriyah, raden itu bagus yang kelakuannya kurang baik, tegur. Tegurnya itu bagus lagi, habaib lagi, aula minal aula, utama dari yang lebih utama. Gitu. Karena kalau yang negurnya kayak awal bisa suka ngeyel, merasa hebat gitu. Kalau negurnya langsung kaplok gitu. Itu tandanya cinta. Kalau menyembodohkan, maka kita akan diadili di hadapan Rasulullah nanti di hari kiamat. Jangan menyembodohkan. Tandanya cinta itu memberikan teguran dan pengarahan. Maka hadis lain mengatakan, hadis ke-10, Irkabu Muhammad dan bi ahli baiti. Muliakanlah Nabi Muhammad dan muliakanlah di dalam keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan jagalah irkibu Muhammadan bi ahli baiti. Irkibu ay ifazu, jagalah oleh kalian keluarga Nabi Muhammad. Suruh dijaga, bukan suruh dicelakakan. Kurang baik ditegur, baik diikuti. Itu karena ifazu irkabu Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam bi ahli baiti. Keluarganya kurang beres, luruskan. Itu benar, ikuti thariqahnya. Karena wa tariq wa asanu tariqatu fi akhir zaman tariqatu Bani Alawi. Bila mana kalian sudah bingung memilih tarekat, maka tarekat yang terbaik di akhir zaman adalah tarekat Bani Alawi, tarekat tertibul haddad, baca maulid, baca qasidah burdah, itu tarekat yang bagus di akhir zaman. Bila mana kita udah keder nih, tarekat yang benar atau sadiliyah rupanya bisa uruk-uruk banget. Itu kalau ketemu dengan sadili, oh ihwan, gue musuh lo. Itu, dulu mukminin ihwan, itu memang gue musuh dari tadi bukan. Kontrak, benar. Jangan dicelakakan, jangan dihina, jangan dicaci, jangan dimaki. Nabi Muhammad dan keluarganya itu wajib dijaga, dipelihara. Jangan diskriminasi. Tidak boleh. Kesukuan bagus, haji dijaga. Alhamdulillah. Jadi kita wajib menjaga. Itu keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yuqalu auladihi wa azwajihi. Gitu. Wa Aliun wal Hasan wal Husain. Itu menjaga adalah keturunan daripada Sayyidina Ali, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Jangan kau hinakan. Hadis ini riwayat Imam Bukhari. Hadis ini riwayat daripada Imam Bukhari. Jangan kau hinakan. Yes. Balik kepada hadis tadi, irqabu Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam fi ahli bait. Jagalah Nabi Muhammad dan keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijagain, bukan dinista, bukan dicaci, bukan dimaki. Yang tidak benar lurusin, yang benar ikutin. Itu tugas umat dan termasuk sesama kita para zuriyah. Itu tadi telah wafat, yaitu guru besar kita tercinta yang Abu Tusi dari Maulana Hasanuddin, itu dari garis Pangeran Ali Ayuda, anak Sultan Hasanuddin dari Selir. Karena tidak semua anak sultan pakai nama Arab, ya. Karena anak Sunan Gunung Jati juga yang namanya pakai Arab cuma Sultan Hasanuddin doang.
biasanya suka bawa jaya lalana kuda talakalana atuwi naon Pangeran Kuningan. Emang itu nama Arab? Bukan. Itu yang nama Arab cuma Maulana Hasanuddin satu. Maulana Hasanuddin anak yang nama Arab Yunus Yusuf. Kusononya ayam. Orang nama enggak lah. Bukan nama Arab. Gitu. Habib kok namanya katanya Sunda. Emang kan gak apa-apa. Kenapa? Kalau kita masuk ke Pontianak keturunan Sultan Hamid II Al-Ghazali, di situ Syarif Herman, Syarif Bram, Syarif Alek, Syarif Philip, karena Sultan Hamid II Al-Ghazali menikah dengan Ratu Helmina. Ratu Helmina yang teman sama Ratu Helmina sebenarnya Soekarno. Akhirnya dapat oleh Sultan Hamid II Al-Ghazali dinikah. Maka Soekarno sampai menghapus nama Hamid Al-Ghazali dari pahlawan nasional. Kalau gara-gara awewe, terus habis jeung Hamid. Ar-Rajat Tabrani wal Hakim telah mengeluarkan hadis Imam Tabrani dan Imam Hakim. Waqala menurut Imam Sayyidi sahihun ala syarti Muslim, sahih atas syarat Muslim. An Ibnu Abbas dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW Bani Abdul Muthalib inni sa'altu Allahu lakum salasan, aku meminta kepada kamu 3 kali. Saya sa'altuhu ayusbita wa imakum. Jadi Rasulullah meminta ke anak cucunya untuk apa? Untuk anak cucunya kepada Allah itu 3. 1, supaya kokoh kuat dalam perjuangan wa yu'alima jahilakum, tugas para habaib, para dzurriyyah Rasul yaitu mengajar orang-orang bodoh, bukan meminteri orang-orang bodoh. Mengajar orang-orang bodoh itu tugas para dzurriyyah yang ada di muka bumi. Bukan berarti orang bodoh ini itu ditebak, tapi diajarin. Itu kalau dia tidak tahu paham ilmu, ajari dia. Wa yahdidhallakum, dan tugas kita sebagai keturunan Rasulullah SAW yaitu memberikan petunjuk kepada orang yang tersesat dalam akidahnya. Saudara kita ada yang Syiah, luruskan. Saudara kita kalau habaib nggak ada yang Wahabi, kalau Syiah belata, belata, luruskan. Itu tugas kita. Allah, Rasul memintakan kepada Allah. Itu. Kemudian sa'altu ayyaj'ala jawadakum Muhammad najjun jabat. Yang ketiga, Rasulullah memintakan kepada Allah untuk anak cucunya yaitu supaya berbuat dermawan. Yang punya harta yaitu dermawan dengan hartanya. Yang punya ilmu dermawan dengan ilmunya. Yang punya akhlak baik dermawan dengan akhlak baiknya. Jangan jadi Raden tuh bagus cemberut baik. Ketemu kayak mau hujan, kagak ada idoro surul gimana bikin senangan ketawa atau gimana. Ampun itu bagus bangkrut ya. Lu udah cemberut. Jangan gitu, karena kita ditugaskan oleh Rasulullah SAW minta kepada Allah supaya kita ini menjadi dermawan. Kita merasa punya harta, dermawan dengan harta kita. Merasa punya ilmu, dermawan dengan ilmu. Merasa punya akhlak baik, dermawan dengan akhlak baik. Yang ketemu teh cemberut, baik pura-pura kagak kenal. Takut kita rokok mau kopi kali. Itu padahal menghormati sesama dzurriyyah itu yang diterangkan oleh Imam Fakih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi, yaitu adik dari adik sepupu daripada Abdul Malik Al-Madhar, yaitu aula minal aula, dari yang utama kepada yang lebih utama. Menghormati sesama dzurriyyah, jangan merasa paling aku, jangan, saling hormati. Itu
Itu ada di kalangan kita, jangan sampai dinikahin oleh non Zuria. Coba di antara kita hubungan yang pun aku jangan ada ya besanan yuk itu dari kampung saya. Dekat itu pantin dia enak, mencerek kagok kan, gitu. Aku mencerek, gitu. Wah, ratu dengan ratu ya iya, tugas kita untuk memelihara nasab dan keturunan kita. Jangan sampai di Bekasi 80 tuh ya, 20% sudah jadi awal ada kejadian gitu, jangan sampai. Itu. Ada kan antara hubungan antara kita dengan kita. Itu. Contoh Imam Hasan bin Hasan. Setelah Imam Hasan bin Hasan wafat, Hasan al-Musanna ini datang kepada Imam Husain. Berarti Imam Husain itu pamannya. Gitu. Melamar Fatimah binti Husain. Wahai Hasan, engkau akan aku tikahkan dengan adik sepupumu. Siapa namanya itu? Sama dengan nenekmu, dan nenek dia adalah Fatimah. Maka Hasan bin Hasan yaitu menikah dengan Fatimah binti Husain. Boleh yang mau dulu ya? Daripada ada kopi dingin, sampai nunggu di metrut. Gak wajib ya, kan ngaji wajib. Jadi Allah, Rasulullah minta 3 hal kepada Allah. Satu, yang tadi disebutkan supaya kokoh kita dalam berjuang menjunjung tinggi agama. Ini saudara kita ditangkap sama penguasa, nggak yang masur, ngejedong, bayang masur dulu biaya diem, yang mastur agil siroj diem. Tuh, di mana di situ? Kokoh dalam perjuangan agak ada. Itu bahasanya dengan doa. Kalau kumpul bangsa kita Alawiyin, maaf di Nusantara, dari popularitas jumlah penduduk 250 juta bisa Alawiyin 100 juta. Kalau menurut saya digabungkan dari kalangan masuk dan masuk mungkin bisa lebih 100 juta. Ini mah ya disebodohin. Allahu Akbar. Yang kedua, tugas kita adalah mengajar orang-orang yang bodoh yang ada di lingkungan. Maka para zuriyah rata-rata senang buka majelis, tertiban, maulidan, pengajian. Dan ruhama baina zuriyah itu saling menyayangi sesama zuriyah dengan merasa bersaing. Yang ono buka majelis, ini merasa tersaing. Lah jamaahnya kan itu juga. Allahu Akbar. Gitu. Karena dalam tafsir laqad kana lakum fi rasulillahi ay fi nafsi rasul uswatun hasanah ay fi nafsi ahli baitihi uswatun hasanah ay fi nafsi zuriyatihi uswatun hasanah. Tafsir itu demikian. Jadi bukan pada diri Rasul saja. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jadi fi rasulillah fi nafsi rasul wa fi nafsi ahli baiti wa fi nafsi dzurriyyati. Dalam diri Rasul, diri ahli bait dan diri dzurriyyahnya harus menanamkan suri teladan yang baik. Yang baik itu yang paling susah. Yang ngabuburit bulan puasa bawa cewek dzurriyyah. Yang ditok di mall lihat-lihat yang mentok yang donok dzurriyyah. Kok abah tahu kan gue sering ketemu di mall, berarti bareng ya di mall. Ahlan, udah di sini jadi. Ya Allah. Kita memberi contoh dari teladan yang baik kepada umatnya. Falau anna rajulan sopana baina rukni wal maqam fasala subhamata wa ngudi ali baiti Muhammad daulana. Seandainya ada seorang lelaki, dia kerjaannya hanya tawaf antara rukun Yamani, makam Ibrahim,
pekerjaannya tiap hari iktikaf di Masjidil Haram, terus dia mati dalam posisi membenci keluarga Nabi, pada khalanar, maka dia akan masuk neraka. Itu suka ada sebenarnya kiai, inna akramakum indallahi atqakum, nafsirin ayat itu yang benar. Memang atqakum di situ siapa? Ahlu tuqahum min almin min zuriyati Muhammad SAW. Ahli takwa itu zuriyah Nabi. Ahlu tuqah di situ yang dimaksud. Karena ketakwaan zuriyah Nabi tidak bisa dikejar oleh orang lain. Contoh ketakwaan Imam Ali Zainal Abidin, sholat sunatnya sehari semalam itu datu kita 1000 rakaat. Kalau kita berapa? Nah, nggak punya 2 aja kita minim 2 rakaat, oke yang 8. Witir 1 bisa. Ya. Al Imam Ali Zainal Abidin itu 1000 rakaat, sunahnya aja sehari semalam. Belum yang fardunya. Itu sunahnya. Betapa dermawannya, lihat dalam manaqib Imam Ali Zainal Abidin. Jam 3 dia ngebagiin gandum ke tiap-tiap pintu rumah Fuqara Palestina. Itu ketahuan setelah dia wafat. Sedekah sirinya di jam 3. Setelah dia wafat baru ketahuan, ternyata yang suka ngebagi-bagi gandum di tiap-tiap pintu rumah tuh Imam Ali Zainal Abidin. Dan gitu mah belum kayak gitu mah ya. Kalau naruh duit di pintu rumah saya, misal pas bangun pagi mau sholat subuhnya, ini apa ya? Belum ada tuh bagus yang bisa nih. Belum Raden gitu bagus yang iseng gitu, naruh duit di pintu rumah fakir miskin gitu, kayaknya belum gitu. Imam Ali Zainal Abidin begitu. Beliau sebulan nambah hatam Al-Quran 4 kali gitu. Terus beliau membaca sholawat wa anna radhiyallahu sallallahu ala jadihi sallallahu alaihi wasallam. Beliau membaca sholawat nariyah kepada eyangnya, karena sholawat nariyah ini sholawat Imam Ali Zainal Abidin. Sanadnya ke situ. Kalau tulki rubba wal haibat tapi kulil mu'minin, itu sanadnya ke Sunan Gunung Jati. Sholawat arubba wal haibat. Gitu. Beliau membaca sholawat sendiri 4410. Kalau kita bikin batu 2 karung dibagi. Imam Ali Zainal Abidin sendiri, Allahumma sholli sholatan kamilatan bersama tangga bikin batu kalau. Maka ahlu tuqah. Jadi inna akramakum indallahi atqakum. Karena itu saya lihat atqakum kalimat af'al tafdhil. Jadi yang atqakum yang bisa lebih takwa yang luar biasa kepada Allah adalah ahlul bait. Contoh Nafisah binti Hasan Al-Anwar binti Zaid Ablaj bin Hasan Al-Musanna bin Hasan Al-Mustaba, ya, bin Ali bin Abi Thalib. Beliau adalah seorang syarifah, guru daripada Imam Syafi'i. Makamnya di Korofah berdampingan dengan makam Imam Syafi'i. Namanya Siti Nafisah, dikenal dengan Nafisah Al-Anwariyah. Tapi oleh Bani Abbasiyah, Nafisah Al-Anwariyah tidak pernah digumingkan. Yang digumingkan Rabi'atul Adawi. Padahal ketakwaan Nafisah Al-Anwariyah Allahu Akbar. Itu seorang perempuan. Seandainya masih ada di Saul Alam yang pilihan Allah, maka Nafisah Al-Anwariyah. Dari mulai akil balik beliau itu tidak pernah haid dan tidak pernah batal puasa. Tapi beliau punya anak. Nah, ini al-batul kedua. Al-batul pertama yaitu Sayyidatul Fatimah. Sayyidatul Fatimah tidak pernah haid, tidak pernah nifas. Nah, di sini Nafisah Al-Anwariyah tidak pernah haid, tidak pernah nifas. Guru daripada Imam Syafi'i. Di antara guru Imam Syafi'i perempuan hanya satu, Siti Nafisah Al-Anwariyah. Ketika beliau mau wafat sama anak-anaknya suruh buka puasa. Umi buka. Puasanya puasa dahri, puasa 6 tahun. Wahai putra putriku, aku tidak akan buka. Kapan Umi buka? Ketika nanti aku dibangkitkan dari kubur, maka aku akan buka puasa di situ. Sampai mati. Ya Allah, kita mau puasa Rajab aja. Sahabat satu hari maksain banget. Gitu.
Itu bisa Al-Anwariyah guru daripada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kalau punya salah sakit apa minta ruqyah kepada beliau. Umi ruqyah. Padahal Imam Syafi'i sama. Ibunya adalah Fatimah bin Ali bin Abdullah bin Hasan al-Musanna bin Hasan al-Mustaba. Ibu Imam Syafi'i. Yaitu Nafisah al-Anwariyah, itu Nafisah binti Hasan al-Anwar bin Zaid Ablaz bin Hasan al-Musanna bin Hasan al-Mustaba. Itu bin Ali bin Abi Thalib, karena ada nama Zaid al-Ablaz dari keturunan Hasan bin Ali. Dari keturunan Husain bin Ali ada pun nama Zaid, yang mana beliau adalah dibunuh oleh kelompok-kelompok orang-orang Bani Umayyah. Tapi kita jangan menjelekkan Muawiyah bin Abi Sufyan, karena dia adalah sahabat Nabi, adik ipar Nabi. Ditelanjangi badannya, disalib, sehingga Allah mengirim laba-laba membungkus aurat daripada Al-Imam Zaid. Imam Zaid itu adalah adiknya Imam Ali Zainal. Begitu. Tidak ada Zaid bin Hasan, ada Zaid bin Husain, ada dua. Karena yang dibantai di Karbala ada 70 ahlul bait dari keluarga Sayyidina Hasan yang hidup 4, semuanya laki-laki, menyebar keturunannya di Timur Tengah, termasuk Yasir Arafat, Raja Faruk, Raja Idris, Raja Faisal, Raja Idris Libya yang dikudeta oleh Muammar Gaddafi, Raja Faisal Irak yang dikudeta oleh Saddam Hussein, Raja Faruk Mesir yang dikudeta oleh Anwar Sadat. Tahun 70 Anwar Sadat lagi pidato di Don datang. Sekarang Daulah Hasyimiyah hanya tinggal 2 negara, itu Yordania dan Maroko. Daulah Hasyimiyah. Lanjut ya. Kalau ngaji masih jauh perasaan aku. Tuh pagi di sini nih. Kopi rokok. Subuh mau waduh. Saya kaji 2 jam ngomongnya macam-macam. Urusan waduh ngadu rokok, aduh ampun. Itu tentang ngopi sunat, tentang ada hadis kal malaikat la tajalu ayat Allah lahu. Malaikat tidak meminta pengampunan kepada Allah untuk orang yang mana di mulutnya masih ada bau kopi. Lihat dalam kitab Waidul Ilahiyah, mulutnya bau kopi, malaikat henti-henti, bilang baunya ngopi lagi, asal labu mocas. Itu hadis mengatakan itu. Malaikat tidak henti-henti meminta pengampunan kepada Allah kepada orang yang mulutnya masih bau aroma kopi. Jadi ya nggak hobi ngopi, tapi kagak didoain malaikat. Dengan ngopi, kalau mengambil tabaruk kopi cukup 2 teguk aja, ngambil wangi kopinya. Ini mah udah enggak tuh fanatik banget, nggak usah kopi, banci lu. Padahal kopi itu ditemukan yaitu oleh Al-Imam Ali Zainal Abidin.